Oh, tugas meneh anjay mabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang astagfirullahaladzim lali aku sih. Bentar. Matkulnya teologi Islam tentang topik bahasannya adalah tentang aliran Wahabi dan Ahmadiyah. Ya, begitu. Yeah. Wait a minute. Who are you? Oh iya, saya lupa perkenalan diri. Saya Meta Ramalan Wicaksono dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas C dengan nomor NIM 233010160. Teman saya dia di Blitar, mungkin videonya nyusul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafik dengan NIM 233011080. Saya di sini akan menjelaskan tentang ajaran Wahabi. Aliran Wahabi juga dikenal sebagai Wahabisme, adalah aliran teologis dalam Islam yang berasal dari abad ke-18 di wilayah Semenanjung Arab. Berikut adalah informasi mengenai pendirinya, ajaran, dan perkembangan aliran Wahabi. Pendiri aliran Wahabi, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Tempat dan tarikh lahirnya Muhammad bin Abdul Wahhab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah atau 1701 Masehi di kampung Ujainah, lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Dari ayahnya seorang qadhi atau hakim. Ia memperoleh pengetahuan di bidang fikih. Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 Hijriah atau 1793 Masehi dalam usia 92 tahun. Setelah mengabdi diri selama lebih 46 tahun dalam memangku jabatan sebagai Menteri Penerangan Kerajaan Arab Saudi. Pemikiran Muhammad Ibnu Abdul Wahhab tentang tauhid. 1. Rububiyah. 2. Uluhiyah. 3. Asma wa sifat. Rububiyah. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab mengartikan bahwa baik muslim maupun kafir mengakui adanya Allah. Ia mengasumsikan bahwa orang-orang kafir pun tidak mengingkari adanya Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur. Padahal hal ini secara terminologi sudah salah karena banyak para filsuf yang tidak mengakui sama sekali adanya Tuhan dan membuat premis bahwa alam ini abadi. Uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini merupakan lanjutan dari tauhid rububiyah yang membedakan antara kekufuran dan Islam. Penekanannya ialah uluhiyah adalah representasi dari isyarat bahwa ibadah harus ditujukan murni kepada Allah semata. Dalam pandangan ini, seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan amalan-amalan yang berkonotasi tidak murni dalam beribadah kepadanya. Semisal, bertawasul melalui berkah para anbiya maupun aulia, berziarah kubur, menghormat atau taklim kepada seorang syekh, dan lain sebagainya. Asma wa sifat. Dalam pembagian tauhid ini, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab mempunyai kesamaan dengan Ibnu Taimiyah bahwa ayat-ayat yang terkait
dengan sifat Allah tidak boleh ditakwil. Semisal dalam contoh Allah bersemayam di atas arsy, maka mereka pun meyakini demikian secara zahir, sehingga penafsiran ini berkonsekuensi menabrak banyak sekali kaidah dalam penafsiran Allah yang membawa pemikiran Wahabi ini jatuh ke dalam aliran Mujassim, yaitu menyamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada sifat-sifat makhluk seperti Tuhan berada di atas atau memiliki arah dan lain sebagainya. Ajaran Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ajaran Muhammad Ibnu Abdul Wahab merupakan pemurnian tauhid. Ia berpendapat bahwa 1. Yang boleh dan harus disembah hanyalah Allah, dan orang-orang yang menyembah selainnya akan dihukumi musyrik dan boleh dibunuh. 2. Orang Islam yang bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena meminta pertolongan bukan lagi ke Allah, tetapi kepada syekh atau wali. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik. 3. Menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik. 4. Meminta syafaat selain kepada Allah juga merupakan syirik. 5. Bernazar selain kepada Allah juga merupakan syirik. 6. Memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran. 7. Tidak percaya dengan qada dan qadar Allah juga merupakan kekufuran. 8. Penafsiran Al-Quran secara takwil, interpretasi bebas adalah kufur. Perkembangan. Setelah Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Ibnu Sa'ud wafat, anak-anak dan keturunan mereka melanjutkan persekutuan Najd yang sudah mereka bentuk. Mereka terus menaklukkan wilayah-wilayah baru dan memperluas kekuasaan mereka, termasuk ke wilayah Hijaz dan Mekah pada tahun 1803. Mereka berhasil merebut Mekah dan Madinah dari tangan Kesultanan Utsmaniyah. Namun, meskipun kekuasaan mereka semakin meluas, hubungan mereka dengan kekuatan luar tetap tegang. Pada awal abad ke-20, negara Saudi mulai diakui sebagai kekuatan regional, terutama setelah mereka mendapatkan dukungan dari Inggris dan Amerika. Namun, pola hubungan Saudi dengan dunia luar masih sangat tergantung pada kepentingan politik dan ekonomi asing. Sementara itu, ajaran Wahabi terus menjadi ideologi dominan di Saudi Arabia dan mendefinisikan bentuk Islam yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat di sana. Meskipun demikian, masih ada kritik dan tantangan terhadap ajaran Wahabi, terutama dari kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat atau liberal. Ya, topik kedua yakni tentang aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah sebuah aliran teologi yang lahir di India pada tanggal 1889 di Khodiyaan, Punjab, India. Sekarang menjadi kota Pakistan. Mirza Ghulam Ahmad adalah pendiri dari gerakan ini. Dia lahir pada tanggal 13 Februari 1835 di Punjab, India. Ia muncul sebagai pemimpin gerakan ini pada tahun tersebut 1889 untuk mereformasi Islam dan menyebarkan agama Islam toleran, damai, progresif. Dia juga mengaku sebagai nabi. Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada tanggal 26 Mei 1908 di Lahore, India.
Ya, pemikiran Ghulam Ahmad tentang jihad ini ada 3, yakni jihad asghar, jihad kabir, jihad akbar. Jihad asghar dikategorikan sebagai jihad kecil, yaitu jihad yang dengan melalui peperangan fisik dan senjata. Ghulam Ahmad mengakui bahwa jihad melakukan peperangan dengan senjata pernah dilakukan Rasulullah dan sahabatnya dalam situasi dan kondisi tertentu. Ghulam Ahmad mengecam keras pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah meskipun pemerintahan tersebut dipimpin oleh pemimpin kafir, apalagi melakukan pemberontakan atas nama jihad, karena pemberontakan dapat merugikan umat Islam itu sendiri dan merusak citra agama Islam yang menjunjung tinggi persaudaraan, akhlak mulia, dan kasih sayang. Jihad kabir yaitu jihad yang bentuk penyebaran nilai-nilai ajaran Al-Quran dan Islam. Jihad ini disebut sebagai jihad besar. Jihad bentuk ini dikatakan oleh Ghulam Ahmad lebih cocok dengan situasi dan kondisi umat Islam saat ini, karena musuh-musuh Islam telah melakukan penyerangan dalam Islam dengan melakukan tulisan yang menyudutkan dan merusak nama baik Islam. Maka umat Islam seharusnya tidak melakukan jihad dengan kekerasan, tetapi dengan jihad rohani atau spiritual, dan jihad bil kalam, jihad menggunakan tulisan. Jihad akbar adalah perjuangan atau jihad terhadap godaan setan dan hawa nafsu amarah sendiri. Jihad yang ketiga ini merupakan bentuk jihad paling berat, karena menghadapi setan dan hawa nafsu dilakukan setiap saat atau setiap hari. Pembahasan yang kedua yakni doktrin Ahmadiyah. Doktrin Ahmadiyah di sini saya sebutkan ada 11. Ini yang saya ketahui, mungkin ada banyak lagi, tapi di sini saya menyebutkan hanya 11. Yang pertama, meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Yang kedua, meyakini bahwa Allah berpuasa dan melaksanakan sholat, tidur dan mendengkur, menulis dan menyetempel, melakukan kesalahan dan berjima. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa mereka yakini. Ketiga, keyakinan Ahmadiyah Tuhan mereka adalah Inggris, karena dia berbicara dengannya menggunakan bahasa Inggris. Berkeyakinan bahwa malaikat Jibril datang kepada Mirza Ghulam Ahmad dan memberikan wahyu dengan diilhamkan sebagaimana Al-Quran. Yang keempat, yakni menghilangkan akidah atau syariat jihad dan memerintahkan untuk mentaati pemerintah Inggris, karena menurut mereka pemerintah Inggris adalah waliul amri, pemerintah Islam, sebagaimana tuntunan Al-Quran. Kelima, seluruh orang Islam menurut mereka kafir sampai mau bergabung dengan Ahmadiyah. Seperti bila ada laki-laki atau perempuan dari golongan Ahmadiyah yang menikah dengan selain pengikut Ahmadiyah, maka dia dikatakan kafir. Yang keenam, memperbolehkan khamr, opium, ganja, dan apa saja memabukkan. Yang ketujuh, mereka meyakini bahwa kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi terus ada. Allah mengutus Rasul sewaktu-waktu jika dibutuhkan, dan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai nabi yang paling utama dari para nabi lain. Yang kedelapan, meyakini bahwa kitab suci mereka diturunkan dari langit, bernama Alkitab Al-Mubin, bukan Al-Quran Al-Karim yang ada di tangan kaum muslimin kebanyakan. Kesembilan, mereka mengatakan bahwa tidak ada Al-Quran selain apa yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad, dan tidak ada hadis selain apa yang disampaikan di dalam majelis Mirza Ghulam Ahmad, serta tidak ada nabi melainkan berada di bawah pengaturan Mirza Ghulam Ahmad. Mereka yang ke-10, mereka meyakini bahwa Al-Qadian atau tempat awal gerakan ini muncul sama dengan Madinah Al-Munawwaroh dan Mekah Al-Mukarramah, dua bahkan lebih utama dari kedua tanah suci itu, dan suci tanahnya serta merupakan kiblat mereka, dan kesanalah mereka berhaji. Yang ke-11, meyakini bahwa mereka adalah pemeluk agama baru yang independen, dengan syarat yang independen pula.
seluruh teman-teman Mirza Ghulam Ahmad sama dengan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yakni tentang perkembangan Ahmadiyah. Perkembangan Ahmadiyah di sekitarnya sangat bervariasi tergantung pada masing-masing negara atau wilayah. Di beberapa negara seperti Pakistan dan Bangladesh, Ahmadiyah dianggap sebagai organisasi sesat dan didiskriminasi secara massal. Di Pakistan, undang-undang yang dibuat pada 1974 secara tegas menyatakan Ahmadiyah tidak sebagai umat Islam dan mengkriminalisasikan penggunaan atribut Islam oleh Ahmadiyah. Akibatnya Ahmadiyah menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan oleh kelompok ekstremis di negara itu. Di Indonesia, Ahmadiyah telah menghadapi tekanan dan ancaman yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia secara resmi melarang Ahmadiyah dari berkhotbah atau melakukan kegiatan keagamaan di tempat umum. Pada tahun yang sama, sebuah gereja Ahmadiyah di Bogor ditutup oleh pihak berwenang dan orang-orang Ahmadiyah masih sering menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi. Di beberapa negara lain seperti India dan Jerman, meskipun Ahmadiyah masih dianggap kontroversial, mereka memiliki sedikit dukungan dari kelompok-kelompok Islam ekstremis di India. Islam ekstremis. Di India, Ahmadiyah dilarang berkumpul dalam jumlah besar oleh pemerintah. Di Jerman, beberapa organisasi Muslim utama menolak mengakui Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Tetapi Ahmadiyah diperlakukan secara sama dengan organisasi keagamaan lainnya dan diakui sebagai badan hukum sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mungkin kalau ada salah kata dan kurang dalam penyampaian PPT ini mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mari rek anjay mabar.